Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan tentang sebuah kisah tentang orang yang paling kita cintai, orang yang paling kita sayangi, kita rindukan untuk bersama-sama dengan beliau di surga Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Marilah kita simak bagaimana kisah kelahiran sampai turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun saat gajah. Dinamakan tahun gajah karena pada saat itu ada seorang raja Yaman yang bernama Abraha, sangat benci dengan Ka'bah dan Mekah. Karena Ka'bah dan Mekah membuat orang-orang berdoyong-doyong untuk datang ke negeri tersebut, berbondong-bondong untuk berkumpul, beribadah dan melakukan perdagangan-perdagangan yang hebat di sana, membuat Raja Abraha menjadi iri dengan keadaan Mekah dan Ka'bah yang senantiasa ramai tersebut, sehingga Raja Abraha pun pada akhirnya memanggil pasukan-pasukan bergajahnya untuk menghancurkan Ka'bah supaya tidak ada orang lagi yang datang ke sana. Maka tentara-tentara bergajah itu pun pada akhirnya hendak menghancurkan Ka'bah. Namun seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Fil, datanglah burung-burung yang pada akhirnya membawa di dalam mulutnya berupa batu-batu kerikil, batu-batu berisi api, dan menghancurkan seluruh tentara bergajah tersebut, sehingga Abraha dan tentara gajah mati di tempat itu. Pada saat itulah kelahiran Nabi Muhammad SAW dari pasangan Abdullah dan Siti Aminah. Kelahiran itu membawa keajaiban-ajaiban yang luar biasa. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada seluruh malaikatnya untuk membuka pintu-pintu surga, dan yang ada di bumi semuanya menjadi tentram, semuanya menjadi tenang, langit menjadi tenang, angin kemudian bersepoi-sepoi, tanaman menjadi subur, dan yang terjadi dari bayi tersebut adalah keluar cahaya yang luar biasa yang menerangi seluruh kota. Maka itulah kelahiran dari seorang bayi yang belum pernah ada namanya sebelumnya, Muhammad atau Ahmad, yang kehadirannya sudah diprediksi dari kitab-kitab sebelumnya, Injil, Zabur, Taurat, dan diberitahukan kepada nabi-nabi sebelumnya. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim karena sejak masa kandungannya sang ayah Abdullah telah meninggal dunia. Maka ketika Muhammad dilahirkan, kebiasaan penduduk Mekah pada saat itu adalah menyerahkan sang bayi untuk disusui oleh seorang wanita yang tinggal di pedesaan. Pertama kali disusui oleh Suwaibah yang menjadi ibu susu bagi pamannya juga, Hamzah bin Abdul Muthalib, hanya beberapa hari saja. Kemudian disusui oleh seorang wanita pedesaan bernama Halimatus Sadiyah. Ketika Nabi Muhammad SAW disusui oleh Halimatus Sadiyah dibawa ke pedesaan, maka terjadilah hal-hal yang luar biasa pada desa tersebut. Tanah-tanah menjadi subur, ternak-ternak terus berkembang biak dengan banyak. Maka Halimatus Sadiyah sangat mencintai Rasulullah SAW, bahkan dianggap sebagai anaknya sendiri. Di masa kecil ini pula Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril, dibelah dadanya dan dicuci hatinya untuk disucikan diri Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW tinggal bersama sang ibu sampai 6 tahun. Namun ternyata ibu Aminah ini meninggal dunia lalu diserahkan kepada kakeknya Abdul Muthalib, sang pembesar orang-orang Quraisy dan orang-orang Mekah, sehingga disegani oleh orang-orang seluruh Mekah. Kemudian di usia 8 tahun sang kakek Abdul Muthalib pun lagi-lagi meninggal dunia dan diasuh oleh pamannya yang sangat mencintai Rasulullah, yaitu Abu Thalib. Pamannya yang bernama Abu Thalib yang memiliki anak bungsu yaitu Ali bin Abi Thalib. Di bawah asuhan dari Abu Thalib inilah Rasulullah SAW belajar sejak kecil mengembala kambing dan belajar bagaimana caranya berdagang.
Bertahun-tahun kemudian tumbuhlah menjadi seorang remaja yang sangat luar biasa dan digelari Al-Amin. Karena terpercaya, karena kata-katanya sungguh penuh dengan hikmah dan penuh dengan kejujuran. Dan di usia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW yang belum menjadi Rasulullah ini pada akhirnya berdagang ke negeri Syam, membawa dagangannya seorang janda yang mulia, janda yang suci bernama Siti Khadijah binti Khuwailid. Ternyata pada hasil perniagaan tersebut Rasulullah SAW pada saat itu membawa keuntungan berlipat-lipat, sehingga teman seperjalanannya bernama Maisarah memberitahukan kepada Siti Khadijah binti Khuwailid, dan Siti Khadijah pun terpesona dengan Nabi Muhammad SAW. Maka Siti Khadijah, wanita yang mulia ini, pada akhirnya melamar Rasulullah SAW, dan akhirnya mereka dikaruniai 6 orang anak, yaitu Abdullah, Qasim yang meninggal ketika kecil, Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulsum, dan Fatimah si bungsu. Lalu di usia menjelang 40 tahun, Rasulullah SAW senantiasa untuk pergi ke Gua Hira untuk merenung keadaan-keadaan yang berada saat jahiliyah, penuh dengan kebohongan, penuh dengan kekejian, penuh dengan kezaliman, banyak terjadi maksiat di mana-mana, sehingga mengakibatkan Rasulullah SAW senang sekali berdiam di Gua Hira. Dan di Gua Hira inilah di usia Rasul yang ke-40 turunlah wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq. 5 ayat tersebut menyuruh Rasulullah SAW untuk senantiasa membaca, menganalisa, menelaah. Islam memerintahkan kita untuk senantiasa membaca, untuk memberitahukan kepada kebenaran tentang Al-Quran. Terus menerus Al-Quran berangsur-angsur sampai akhirnya Rasulullah SAW wafat di usia 63 tahun. Dan di akhir-akhir hidupnya Rasulullah bersabda, "Kalau ingin selamat wahai umatku, berpeganglah kepada 2 hal ini, yaitu Al-Quran dan hadis." Maka di bulan Rabiul Awal ini menjadi titik balik untuk kembali mencintai Al-Quran. Ingin selamat hidup di dunia, ingin selamat hidup di akhirat, maka ikutilah petunjuk Rasulullah SAW. Al-Quran dan hadis penolong untuk menjalankan hidup ini. Mudah-mudahan kisah singkat perjalanan Rasulullah SAW menjadi pembelajaran untuk kita menjadi hamba Allah yang mulia di dunia dan di akhirat, insya Allah.